Nah, pemerintah Finlandia itu serius dalam melindungi kesehatan penduduknya melalui kacamata kualitas udara dan air. Jadi air dan udara itu terus diperbaiki kualitasnya demi untuk keselamatan penduduknya. Kenapa? Bayangkan 75% tubuh kita adalah air. Bapak Ibu, kalau kita minum airnya tidak sehat, berarti sel dalam tubuh kita tidak sehat. Bayangkan. Nah, sampai air minumnya pun diurus oleh negara. Nah, kalau kita kan yang penting mah asal tehalab-hab. Betul enggak? Yang penting enggak haus, betul? Yang penting. Bukan yang penting sehat. Karena pikiran kita sudah membatasi. Kenapa kamu minum? Yang penting enggak haus. Sudah cuman minum sedikit, udah taruh lagi. Padahal yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah banyak. Ini saya kasih tahu, orang yang minum ketika haus itu sebetulnya sudah rusak tubuhnya. Haus itu indikator buat tubuh sudah menyatakan bahwa tubuh kita sudah rusak. Sama seperti gedung kebakaran. Kalau sudah ada alarm bunyi itu kebakaran sudah terjadi. Haus itu alarm. Kalau baru minum ketika haus sebetulnya itu sudah rusak tubuh kita. Makanya minum sejam sekali, jangan menunggu haus. Sayang kan pada diri sendiri? Aduh, minum aja harus diajarin. Apalagi mengenal diri ya, minum aja harus diajarin. Ini duduk aja belum beres. Makanya banyak yang terkejut ketika ketemu saya. Kamu duduk aja belum beres. Berdiri aja gak beres. Cara jalan gak beres. Tidur gak beres. Makanya begitu tidur mimpinya aneh-aneh. Di kenjara anjing gelo, betul nggak? Wah, itu indikator bahwa sebetulnya ada masalah dengan jiwa kita. Hadirin, kalau tidur saja belum nyenyak, itu pasti ada masalah. Nggak usah cerita kebersihan jiwa itu, udah jelas kalau tidur belum nyenyak, jiwanya bermasalah. Saya kasih tahu, cuman kita nggak sadar. Ya teruskan dulu. Orang Finlandia merasa bahwa alam penting bagi mereka. Karena memberikan ketenangan pikiran, energi dan relaksasi. Lingkungan sosial yang jujur secara menyeluruh. Itu yang dijaga oleh mereka. Lingkungan sosial yang jujur. Bayangkan ya, kita ini sekarang suka ada perasaan tidak aman ya. Sepeda motor aja sudah dikunci, harus digembok. Betul enggak? Sudah dikunci dan digembok pun masih hilang. Nah, padahal nanti kita lihat data berikutnya ya. Orang-orang Finlandia meyakini kejujuran penting agar kepercayaan antar masyarakat terjaga. Ciri orang bahagia itu begini. Sebuah survei yang pernah dilakukan di Helsinki, ibu kota Finlandia, menjatuhkan dompet di penjuru kota. Hasilnya 11 dari 12 dompet dikembalikan kepada pemiliknya. Ini risetnya sampai berani begini. Jadi risetnya sampai berani. Coba benar nggak orang Finlandia itu jujur? Dijatuhkan di beberapa penjuru kota itu dompet si peneliti. Tetapi di dompet itu dikasih alamat. Luar biasa. 11 di 12 dompet dikembalikan pemiliknya. Dikembalikan. Kira-kira kalau dompet dijatuhkan di Cimahi, 12 dompet kembali berapa ya? Jadi orang bahagia itu ternyata sudah tidak ada keinginan mengambil hak yang bukan orang lain. Jadi orang yang masih ingin mengambil hak punya orang lain, apalagi korupsi, aduh itu jelas itu. Koruptor itu tidak bahagia. Gak bahagia. Ya. Saya kasih tahu aja. Nah,
Jadi sekarang saya ingin masuk, kalau tadi 10 negara paling bahagia. Tadi kan kita udah punya 10 negara paling religius, 10 negara paling rajin beribadah, masuk 10 negara paling bahagia. Nah sekarang masuk negara yang paling kecil korupsinya. Ini daftar negara paling korup di dunia. Tahun 2023. Yang meneliti apa? Gak tanggung-tanggung ya. Transparansi Internasional nama lembaganya. Jadi Transparansi Internasional merilis hasil indeks persepsi korupsi namanya IPK. Jadi yang disebut dengan Corruption Perception Index ya, CPI. Itu tahun 2023. Diteliti 180 negara. 180 negara. Masing-masing negara dinilai berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik, kemudahan berbisnis, politik dan hukum. Itu sektor yang diteliti. Ya. Hasil penelitian dihitung dengan skor 0 sampai 100. Jadi yang artinya kalau peringkatnya 0 menunjukkan paling korup. Awas ya. 0 itu paling korup. Ya. 0 paling korup. Jadi 100 berarti paling bersih. Gitu, dibalik ya. Gitu. Sedangkan 100 menunjukkan sangat bersih dari korup. Nah, kita lihat datanya. Kenapa saya menyampaikan ini? Ini penting untuk didengar oleh semua. Saya berharap kajian hari ini didengar seluruh bangsa Indonesia. Seluruh pemegang kekuasaan, seluruh pejabat publik, seluruh tokoh-tokoh agama. Ini bukan sedang melucuti aib bangsa sendiri, tapi ini sedang introspeksi diri. Kita harus melakukan introspeksi nasional dengan data ini. Nah, Somalia skornya 11. Berarti mendekati 0 dong. Itu berarti korupsinya tinggi atau rendah? Tinggi. Nah, jadi kalau yang mendekati 100 berarti rendah. Gitu cara membacanya. Ini harus dijelaskan supaya tidak salah kaprah. Venezuela, Syria, Sudan, Yaman, Korea Utara, Nicaragua, Haiti, Guinea, ya, Libya, Tajikistan, Sudan, Myanmar, ya, Kongo, Komoro, Chad. Nah, Chad itu tadi masuk ya di negara paling rajin beribadah ya. Tapi korupsinya tinggi nih, ya. Burundi, Afghanistan, ya. Eritrea, Guinea, Kongo, Kamboja, Irak, Honduras. Maaf hadirin, maaf. Saya coba tracing negara-negara ini kebanyakan penduduknya beragama Islam. Nah, berapa nilai Indonesia? Alhamdulillah, alhamdulillah lagi. Indonesia nilainya 34 IPK-nya. Paham ya? Dari skala 0 sampai 100. Berarti 34 lumayan kan, jauh dari 0. Tapi lebih jauh lagi dari 100. Ini data ya, data. Jadi saya bukan pakai persepsi. Jadi kita ini alhamdulillah IPK-nya tingkat korupsi kita itu 115 dari 180 negara. Berarti 180 dibagi 2 kan 90. Ih, sudah di atas 90 kita. Ya, 115. Nah, yang saya nggak ngerti itu paling religius, paling taat beribadah, tapi kok korupsinya tinggi. Nah, ini ada masalah. Silakan direnungi. Kenapa? Kenapa? Padahal indikator religius itu tadi, semua sektor kehidupan itu sudah pakai agama. Upacara bendera aja di kita pasti ada acara doanya. Betul nggak? Iya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya menyaksikan di banyak sektor kehidupan. Saya ini PNS ya, PNS. Saya tuh sering sekali tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang saya tidak mengerti.
Misalnya ada kegiatan pengabdian pada masyarakat. Pengabdiannya sih cuma 2 jam. Pikniknya 4 hari. Nah itu pasti saya nggak ikut itu. Saya bingung itu. Padahal judulnya pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Ya ada sih terjadi 2 jam. Tetapi sehari ke kebun duren, sehari diving. Dan saya tidak mengerti, yang begitu tidak mengerti. Dan lucunya, duhur itu sholat. Asar juga sholat. Oh, lagi ada kegiatan skor dulu. Saya nggak ngerti, yang kayak gitu tuh nggak ngerti. Saya kehabisan pikir, kehabisan kata-kata. Harus berkata apa lagi? Gitu. Dan saya yakin perginya pasti pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ketawa, kalian juga mau kerja pakai Bismillahirrahmanirrahim, betul nggak? Di kantor marah-marah, ya toh? Ya pokoknya kalau ada yang orang nggak tahu selipin aja. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalahnya, kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk menjadi kesadaran? Makanya saya terus terang ya, kenapa saya keluar mau bicara ini? Aduh, karena saya melihat, mohon maaf ya, tempat yang disebut suci oleh masyarakat pun, di mana masyarakat menitipkan di lembaga-lembaga itu, bahkan di situ malah terjadi pelecehan, bahkan masyarakat tidak percaya lagi. Padahal di situ, waduh itu religiusitas di situ sudah pasti itu, betul nggak? Iya. Wah semua juga hiasannya juga Arab semua. Nah Indonesia alhamdulillah nomor 115 dari 180 negara. IPK-nya itu 34. Nah, ini kita bicara data banyak. Ya. Nah sekarang kita bicara negara paling aman di dunia. Negara paling aman di dunia. Jadi ini ya negara paling aman di dunia yang diriset oleh Global Peace Index. Ini tahun 2024. Datanya 2024. Nah supaya tidak banyak penjelasannya karena indikatornya banyak, ini negara paling aman. Ya, negara paling aman di dunia. 1 Islandia. Nah, Islandia masuk tadi negara paling bahagia ya. Ya. Dan ternyata masuk negara paling aman. Irlandia. Austria. Selandia Baru. Singapura nomor 5. Swiss nomor 6. Portugal nomor 7, Denmark nomor 8, Slovenia nomor 9, nomor 10 Malaysia. Malaysia luar biasa ya, negara paling aman nomor ke-10. Dan kita Indonesia peringkat ke-48 dari 163 negara. Jadi negara kita masih lumayan aman. Aman. Ini sudah dibantu sama Bali ini. Average-nya. Ya, karena kunjungan ke Bali tidak berhenti-berhenti. Ini rata-ratanya. Kalau tidak dibantu sama Bali mungkin turun ya peringkatnya. Ini sudah dibantu sama Bali, alhamdulillah. Berarti kita masuk negara aman kan? 48. Bersyukur ya, alhamdulillah. Jadi kita dongkrak lagi. Semoga kita menjadi negara paling aman di dunia nomor 1. Kita kalahkan Islandia. Kita kalahkan. Setuju? Jangan berkata tidak bisa. Jangan berkata itu tidak mungkin. Yang penting kita mau berubah. Dan kalau semua manusia ini mau berubah dari dirinya sendiri, saya yakin bangsa kita akan menjadi bangsa besar. Saya yakin. Dan kita hari ini sedang butuh pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu yang kita butuhkan hari ini. Saya bukan orang politik, makanya saya tidak mau cerita itu. Nah, kita lanjut negara paling ramah di dunia. Nah, negara paling ramah di dunia ada Afrika Selatan nomor 1,
Yunani nomor 2, Kroasia nomor 3, Meksiko nomor 4. Ini beda lagi, negara paling ramah. Swedia, Austria, Kanada, Jerman, Estonia, Belgia, Spanyol, Republik Ceko, Italia, Jepang. Jepang urutan ke-14. Lumayan ya, Jepang itu 32,33%. Ya, itu dari 100%. Amerika Serikat, Belanda, Portugal, Britania Raya, Polandia, Swiss, Austria, Prancis, Irlandia, Hungaria, Finlandia. Nah, Finlandia nomor 25, negara paling ramah. Padahal negara paling bahagia. Ini ada data yang kelihatannya berlawanan ya. Oke. Nah, ini mungkin karena juga si penelitinya berbeda. Indikatornya berbeda. Daftar negara dengan reputasi terburuk di dunia. Kazakhstan, Nicaragua, Angola, Aljazair, Rusia, Nigeria, Saudi Arabia. Saudi Arabia termasuk daftar negara dengan reputasi terburuk di dunia nomor 7. Pakistan, Iran, Irak. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini didominasi oleh negara-negara Timur Tengah. Kenapa? Di sana harga manusia, harga jiwa sangat murah. Bom bunuh diri dan kekerasan atas nama agama. Jadi agama harusnya menjadi rahmatan lil alamin, tapi agama menjadi sumber kekerasan. Makanya kita jangan mewarisi warisan itu, hadirin. Kita ini bangsa Indonesia, terkenal dengan keramah tamahannya, terkenal dengan sifat welas asihnya, sili asa, sili asih, sili asu, ajaran leluhur kita. Maaf, ajaran itu tergerus oleh apa? Ternyata kejerus oleh kebodohan dalam beragama. Coba, orang kalau diberi keyakinan yang salah bisa menghancurkan rumah orang loh. Bilang aja, orang itu sesat, bisa dihancurkan rumah orang. Padahal dia tidak tahu. Itu kekerasan beragama. Dan ini didominasi oleh negara Timur Tengah. Sedangkan kita semua pada senang pergi ke sana. Jadi saya cuman pesan untuk kita semua bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Yuk kita kembali lagi kepada ajaran ulas asih leluhur kita. Ajaran gotong royongnya leluhur kita. Jangan sampai agama itu menjadi alat untuk menghalalkan darah orang lain. Tapi agama harus menjadi sumber cinta, sumber sukacita. Harusnya ketika tingkatan religiusnya tinggi, tingkatan ibadahnya tinggi, harusnya negara kita juga menjadi negara yang reputasinya paling bagus di dunia. Paham? Dengan data ini Bapak Ibu udah mulai mikir? Ada yang dipikirin gak sekarang? Ada yang aneh gak di data ini? Ada? Oke. Pokoknya selesai ini Bapak Ibu mikir aja udah bagus. Jadi kalau udah kajian dengan saya hari ini tambah bingung, itu bagus. Berarti ada tanda-tanda kehidupan rohaniahnya. Negara paling miskin di dunia, Sudan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Kongo, Mozambik, Nigeria, Malawi, Liberia, Madagaskar, Yaman. Ini data dari IMF tahun 2024. Berdasarkan produk domestik bruto. Nah, jadi Indonesia tidak termasuk ya 10 negara miskin. Negara pemakai handphone terlama di dunia. Alhamdulillah Indonesia nomor 1 lagi. Indonesia nilainya 339 menit. Jadi semua orang Indonesia menggunakan HP 339 menit per hari. 1 jam itu 60 menit. 339 menit dibagi 60 menit berarti rata-rata 5,6 jam lebih orang Indonesia sibuk dengan HP-nya. Kalau sibuk dengan HP nonton YouTube saya masih mending. Iklan lagi. Tapi kalau menggunakan HP itu hanya sibuk gosip, menyerang orang,
Itu sangat berbahaya. Nah, semoga tidak begitu. Saya tidak berbicara HP digunakan apa, belum ada risetnya. Tapi saya hanya menyampaikan Indonesia peringkat nomor 1 di dunia negara pengguna HP tertinggi. Di mana satu hari rata-rata orang Indonesia menggunakan HP 339 menit per hari. Nomor 2 Brazil 319 menit, Saudi Arabia 318 menit, Singapura 318 menit, Korea Selatan 299 menit, Meksiko 294 menit, Australia 292 menit, India 289 menit, Jepang 286 menit, Thailand 278 menit. Yang tidak ada di sini China. Mereka dilarang menggunakan HP. Makanya produk harian mereka sangat unggul. Nah, saya bukan berarti anti HP. Saya juga pengguna internet. Tetapi kita harus bijak kapan menggunakan HP. Hadirin, kalau itu untuk menunjang keimanan kita, menunjang pengetahuan kita, mungkin gak ada masalah ya. Tetapi kalau itu digunakan untuk tujuan yang tidak positif, tentu saja akan merugikan waktu kita sendiri. Oleh karena itu maka saya mencari data supaya ada data penguatnya. Karena Indonesia termasuk negara yang warganya pengguna HP tertinggi di dunia, 399 menit per hari. Maka saya coba saya cari negara yang paling hoax di dunia. Nah, data ini sebetulnya memberikan satu gambaran baru. Warga negara Indonesia 65% pengguna internet terbesar di dunia. Jadi kita ini pengguna internetnya 132 juta hadirin. 65% penduduk Indonesia menggunakan internet. Dan ternyata 65% warga negara Indonesia masih mudah terkena hoax. Dari 132 juta penduduk Indonesia pengguna internet, 65% terkena hoax. Hitung sendiri. 65% kali 132 juta yang masih mudah terkena hoax. Tahu hoax? Berita bohong. Bahkan yang paling berbahaya, kalau berita bohong itu cerita tentang keyakinan, agama, itu sangat berbahaya. Karena kalau terus meneruskan lama-kelamaan, sudah saya bilang, kebohongan bisa dianggap kebenaran. Amerika Serikat aja negara yang paling maju di dunia, masyarakatnya masih terkena hoax 53%. Prancis 43%, Jepang 32%. Mohon maaf, data ini saya ambil dari Center of International Governance Innovation, itu tahun 2017, karena belum ada data barunya. Ya, semoga 2024 kita sudah turun jadi 0%. Kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran. Tadi baru data, itu data semuanya ya. Saya sudah menyampaikan negara paling religius, negara paling taat beribadah, negara paling bahagia di dunia, negara paling aman, negara paling korup, negara yang paling banyak menggunakan internet, negara yang paling terkena hoax, sudah saya urut semuanya. Semuanya sudah selesai datanya. Mari kita masuk pada kajian Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walladzina tanabut tagut aya'buduha wa anabu wa ilallahi lahumul busra fabasyir ibadi. Dan orang-orang yang menjauhi togut, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku. Jadi kalau menurut ayat ini ya, orang-orang yang
beragama dan dia tahu esensi agamanya, maka harusnya dia itu gembira. Harusnya dia itu bahagia. Karena yang sampai kepada dirinya itu semua berita-berita bahagia. Berita-berita gembira. Bahkan para rasul dan para nabi itu diutus ke semesta itu untuk menyampaikan berita gembira. Jadi aneh ya, kalau agama kemudian isinya hanya berita-berita yang menakutkan. Itu sebabnya banyak sekali, mohon maaf, yang menyampaikan agama itu menjadi sesuatu yang serem. Bahkan menempatkan Allah seakan-akan bukan sebagai sumber kebahagiaan, bukan sebagai sumber cinta, bukan sebagai sumber berita gembira. Bahkan Allah itu dijadikan sebagai sumber ancaman. Pernah dengar gak? Allah akan mengazab? Pernah dengar? Allah akan mengutuk? Pernah dengar? Allah akan menyiksa dengan siksaan yang pedih? Pernah dengar? Bahkan Allah akan menyediakan satu tempat namanya neraka untuk menghukum mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah. Pernah dengar itu? Coba, kalau pelajaran agama lebih banyak berfokus pada hal yang menakutkan dan seakan-akan Tuhan adalah sumber penghukum bagi mereka yang tidak taat kepadanya. Bukankah agama menjadi sumber ketakutan? Agama bukan menjadi sumber kebahagiaan. Padahal Quran mengatakan para nabi, para rasul itu diutus ke dunia untuk menyampaikan berita gembira. Baik Bapak Ibu, saya berulang kali menyampaikan Quran surat Hud ayat 106 sampai 108. Di situ Allah menyatakan sesungguhnya neraka itu adalah tempat di mana dia masih bernafas. Fa ammal ladina syaku fa finar lahum fiha zafirun wa sahikun. Di ayat 107-nya bahkan neraka itu sudah ada ketika langit dan bumi masih ada. Ayat 108-nya surga disediakan untuk orang-orang yang baik. Bahkan langit dan bumi masih ada. Itu Quran hadirin. Jadi kalau kita mengkaji Quran lebih dalam, ternyata surga dan neraka itu sebetulnya sudah kita rasakan dari saat ini. Tempatnya di mana? Di sini. Saat kita masih bernafas. Jadi kesimpulannya, ini bisa menjadi surga, ini bisa menjadi neraka. Semua tergantung pada tingkat kesadaran kita. Begitu tingkat kesadaran kita rendah, apapun jadi masalah. Apapun jadi neraka, apapun jadi kemarahan, apapun jadi masalah. Begitu tingkat kesadaran tinggi, malah semua menjadi berkah. Disinilah pentingnya kita belajar meningkatkan kesadaran. Lalu siapa kalau begitu yang menghukum kita? Hadirin, yang menghukum kita bukan Allah. Allah itu hanya menciptakan alam semesta berdasarkan hukum sebab akibat. Sudah saya jelaskan di kajian yang kemarin. Cuman belum rilis ya di YouTube, tapi sudah saya jelaskan. Jadi sebetulnya sebab dan akibat itu adalah buatan kita sendiri. Jadi siapa yang menciptakan sebab? Kita. Dan setiap kita menciptakan sebab, alam semesta akan merespon dengan akibat yang menyertai sebab itu. Jadi kalau orang mencuri masuk penjara, dia masuk penjara bukan disiksa oleh Allah. Dia sebetulnya diingatkan oleh semesta tentang pilihannya. Jadi sebetulnya di semesta ini hadirin tidak ada hukuman. Sekali lagi, di semesta tidak ada hukuman. Yang ada adalah semesta sedang mengingatkan kita supaya kita lebih baik. Paham ya? Oke, silakan. Kita ambil contoh apa saja. Ketika kita malas, kita kekurangan. Kekurangan bukan hukuman. Kekurangan hanya sedang mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah
dalam hidup kita. Pelajaran bukan? Pelajaran. Jadi yang suka menakut-nakuti dengan kesalahan itu enggak sesuai sebetulnya. Karena Allah itu bukan sumber ketakutan. Allah itu sumber cinta, Ar-Rahman Ar-Rahim, sumber kebebasan. Sumber sukacita. Makanya segala hal yang baik dari Allah, tapi segala hal yang buruk itu dari hasil tanganmu sendiri, kata Allah. Jadi siapapun yang sudah menggunakan kekuatan positif yang bernama cinta, yang berasal dari Allah, harusnya hidupnya berkelimpahan, sehat, lahir batin. Harusnya begitu. Kembali lagi, sekarang longsor, kenapa? Kenapa? Longsor itu karena tanah gembur. Akibat apa? Akibat air meresap ke dalam tanah. Tidak ada air yang tinggal di akar. Karena akarnya pada hilang, karena pohonnya ditebang.